Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Alfadi Abineno, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 12401210002R. Di video kali ini saya akan membahas tentang negara dan hukum wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum, negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal. Dalam perkembangan teori klasis tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya. Misalnya menurut tokoh Sokrates, Plato, Aristoteles, munculnya keragaman konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya, negara harus mempresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasis tentang negara tersebut berdasarkan konsep masyarakat sempurna menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum. Ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum pemerintah dan unsur-unsur lengkap dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada perkembangan negara hukum dalam arti material, arah tujuan memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini setidaknya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau restat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HAM. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima, kebebasan menyatakan pendapat. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Dan yang ketujuh, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai konteks wadah dan isi, maka wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia yang senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan kemakmuran bersama. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasi. Penerapan wawasan Nusantara sebagai telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks-kompleksnya. Tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dan era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki
kesamaan dan faktor tersebut belum tentu pula sama wawasan nasional karena ada faktor subjektif yang berperan. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia seperti halnya wawasan nasional bangsa atau negara lain akan bersifat khas. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik. Pada dasarnya dapat dipandang dari dua dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diserap dan interaksi antara bangsa besar, aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam merupakan fenomena sosial. Wilayah beserta isinya itu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan, dan diagunakan sebagai besar-besar kesejahteraan bangsa Indonesia.